sudah dipindahkan atau seperti apa? Ya, masya Allah ya. Jadi saya sebetulnya tidak ada rencana mau ketemuan malam ini ya Om ya. Iya. Ya ini mengalir aja karena saya ada pengajian di Masjid Jami Kebun Jeruk dekat sini. Om apartemen juga dekat sini. Ayo kita ngopi-ngopi. Dan saya nggak tahu namanya. Dan satu hal yang harus kita pahami ya bahwasanya seluruh suasana dan keadaan yang ada di dunia ini itu terjadi atas kehendak Allah. Ada maksudnya, ada yang disukai, syukuri, ada yang tak disukai, sabar. Sekarang Ammar sedang diuji Allah dengan perkara yang tidak dia sukai. Ya. Apa itu tidak disukai? Di penjara tuh ada yang suka di penjara kan? Nah, itu ada hikmahnya. Dan mudah-mudahan Ammar Zoni ya bisa mengambil pelajaran dan berhenti menyalahkan orang lain, coba introspeksi diri, kembali kepada Allah. Dan saya yakin ujian ini semakin berat, semakin besar hadiahnya. Ya, selama Ammar sangka baik kepada Allah dan ya, banyak-banyak istighfarnya, banyak-banyak istighfar taubat. Ya, jadi saya di sini tidak dalam rangka membela Ammar ya. Saya cuma tadi itu kaget dapat surat itu aja, maka saya buat konten itu secara spontanitas. Ternyata Ammar sudah dibawa ke Nusa Kambangan kan, kita mau jenguk tadi sama Bu Dokter. Kita janjian hari Kamis pagi kita mau jenguk dia, sudah siap-siap udah dandan. Tahu-tahu bilang, aku lihat pagi di akun gosip lo Ammar kok malah ditutup matanya. Saya nangis tuh, saya bilang ini anak nih, karena saya beberapa bulan yang lalu ketemu Ammar, dia sudah bilang aku kalau bebas Ustaz, aku mau jadi Ustaz, kita ikut dakwah. Nah, dan ketemunya di masjid. Itu tidak ada rekayasa, betul-betul kita bicara kebesaran Allah. Dan waktu ketemu Ammar itu dia cuma bilang, apa yang Ammar ingat dari ceramah saya tadi? Dia bilang, benar, semua Allah yang punya. Ya. Sekuat apapun kita tahan, kalau Allah katakan pergi akan pergi. Sekuat apapun kita tolak, kalau katakan datang pasti datang. Itu yang dia ingat dari ceramah saya. Waktu dia ulang, baru berarti ini cocok jadi dai ini. Pikir seperti itu. Jadi saya berharap waktu itu Ammar bilang Desember mau bebas. Tahu-tahu beberapa minggu yang lalu viral kan, ternyata kasus lama. Jadi saya merasa ada kejanggalan aja dari proses hukum ini. Maka pas Ammar kirim surat, oh, saya bukan pengedar, saya bukan bandar, saya adalah seorang pabrik juga yang perlu dibina. Saya rasa orang kalau sakit ya perlu diobati. Ya, orang kalau dia terkena racun narkoba itu ya, itu harus dirawat, itu harus betul-betul diobati, bukan di penjara. Di penjara malah ketemu Tambah dalam. ketemu orang jahat lagi, kemudian dikasih obat lagi tambah parah. Jadi saya berharap pemerintah, mudah-mudahan, saya yakin ini didengar oleh Pak Presiden juga tayangan kita ini, orang-orang baik juga yang hari ini yang mungkin bisa melihat potensi di diri Ammar, masih ada kebaikannya banyak, masih ada potensi yang bisa bermanfaat untuk umat, dan dia sudah bertaubat. Dan dia bukan bandar, dia bukan pengedar, dia hanya korban daripada bandar dan pengedar. Kalau bandar pengedar tidak apa-apa, saya setuju aja mau didorong, nggak ada masalah, hukum mati nggak ada masalah. Tapi kalau orang yang dicekokin ya, dikasih gratis dulu dan sebagainya, banyak teman-teman saya di dunia musik. Dan itu orang-orang baik tiba-tiba jadi adikted, jadi kecanduan. Orang luar kecanduan, darah itu harus dibersihkan. Pertama gratis dulu, ya. Udah gratis nanti ketagihan ya bayar. Itulah bayar, strategi betul. mereka. Jadi saya berharap ini cepat selesai ya masalah Ammar ini, dan Ammar cepat mendapatkan keadilan ya. Ini kuasa hukum beliau yang sudah bertahun-tahun merawat Ammar. Nah, beliau juga dan sahabatnya beliau Dokter Kamelia. Saya berharap proses hukum Ammar ini berjalan seadil-adilnya, tidak ada tipu-tipu di dalamnya, tidak ada sogok-menyogok di dalamnya, tidak ada zalim-zalimi di dalamnya. Nasihat saya kepada seluruh penegak hukum, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kita untuk berbuat zalim. Fala tazalamu, janganlah saling menzalimi. Dan orang-orang yang merasa dizalimi, berdoalah kepada Allah doa yang makbul. Itu saja. Jadi saya berharap Ammar mendapatkan proses hukum yang seadil-adilnya. Kalau memang bersalah ya dia pantas untuk dihukum. Kalau dia memang tidak bersalah, maksudnya tidak seperti yang dituduhkan, tolong direhab, tolong dibantu praktisi hukum. Mungkin teman-temannya Bang John mungkin ada yang mau
Bang Hotman Paris tadi telepon saya juga. Insya Allah kita akan bantu dan beberapa orang-orang yang ada kepedulian lah kepada Amar. Ya, teman-teman public figure juga, artis-artis pengen membantu Amar dengan doa minimal yang nonton lah. Coba lihat kebaikan Amar, ada kebaikannya. Ya. Jangan sampai gara-gara satu keburukan kita melupakan semua budaya. Wallahu a'lam. Bang Jep, mungkin bisa dijelaskan dengan pembicaraan Bang Amar ini, berarti langkah selanjutnya apa Bang? Ya, pertama kan sangat kita sayangkan. Amar ini kan dipindahkan dengan alasan kan karena perbuatan yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2026. 25. Nah, yang perlu harus dipahami bahwa baik itu Kementerian Imapas, baik itu kejaksaan, baik juga penyidik kepolisian, kita ini kan dasar ajas hukum kita kan ajas praduga bersalah. Nah, harusnya perkara ini ya disidangkan dulu, benar gak Amar ini sesuai dengan dugaan itu. Kalau udah diputus nanti apakah Amar ini ya berarti kan udah mencoreng namanya lapas. Kalau ada kebijakan dari Kementerian Imapas untuk memindahkan dia ke Nusa Kambangan itu sah-sah saja. Itu memang sesuai dengan hak dan wewenangnya Kementerian Imapas. Tapi kan harus dipahami juga kan bahwa ini baru dugaan. Nah, sedangkan dia baru dugaan udah langsung dihukum. Nah, ya kan padahal kronologis pun kan belum tahu, ini kan baru dugaan sementara dari penyidik. Dan yang akan disusun dakwaannya oleh jaksa penuntut umum. Nah, ini yang kita sesalkan. Nah, apalagi kan harus dipahami juga perkara ini kan udah P21 tahap 2. Nah, berarti kan perkara ini kan 14 hari wajib dilimpahkan oleh kejaksaan ke pengadilan. Pengadilan 14 hari kan harus menyidangkan. Nah, sedangkan sidang ini kan ya harus menghadirkan Amar. Ya kan? Kenapa? Amar kepingin sidang ini kan dia membuka-bukaan semua dalam kronologis yang dikirim ke kita. Nah, jadi kan dengan adanya ini ada kesan bagi masyarakat seolah-olah nih ya Amarnya akan dibungkam gitu loh. Dibungkam nanti diasingkan supaya dia tidak bisa membicara kebenaran di pengadilan. Nah, padahal ya kami ya pasti kan dia sesuai dengan pertemuan kami terakhir hari Rabu di Mahaman kan dengan kronologisnya bahwa dia minta sidangan nanti ya offline, clearing kan sidang ini terbuka untuk umum dan dihadiri dia langsung memberi keterangan di depan persidangan. Apakah rasa ketakutan ini yang membuat Kementerian Bapas secepat-cepatnya memindahkan Amar ke Nusa Kambangan? Ya kalau kita tengok kalau memang dia berlaku bersalah nanti ya kita ya pasti kan menerima kalau itu yang terjadi karena dia kan sudah mencoreng kalau terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai keputusan pengadilan. Dan itu pun ya dengan apalagi kan kita lihat kan ya Amar ini kan terkesan seperti Hambali ya. Hambali ditangkap oleh penyidik Amerika FBI dulu, matanya ya kan matanya tutup, dirantai ya kan, seperti dibawa teroris ya, dibawa ke Tongala namanya kan. Penjara yang paling benar-benar seram. Nah, ini kan Amar pelakuan dan dipertontonkan dengan media gitu loh. Nah, kan ya dipertontonkan. Nah, kalau seandainya nanti jadi kan ada semacam apa ya? Seolah-olah ini penjahat besar. ya bukan, udah ada digiring supaya Amar dihukum berat. Sebelum dia disidangkan, ini kan udah ada penggiringan opini yang supaya ada hukuman sosial yang udah harus diberikan kepada dia. Padahal kan ya ajas peradilan kita kan bukan begitu. Karena ajas praduga nggak bersalah tadi. Nah, ini yang kita sesalkan. Nah, apalagi kita ada keadilan yang kita tengok yang tidak diberikan di sini. Contohnya aja kan koruptor triliunan loh, belum ada yang digiring, yang ditutup mata, dirantai, itu dikirim ke Nusa Kambangan. Masih bisa nyanyi lagi di Sukamiskin kan gitu. Nah, ini kan juga akan jadi pertanyaan publik nanti
Kenapa kok begitu kejamnya? Coba ini kasus Ligat Polsek loh, Polsek. bukan seperti Arif Budiman. Arif Budiman yang menyidik siapa? yang menjadi Polsek Cempaka Putih. Oh, Polsek Cempaka Putih. Iya, kan lucu kan? Nah ini juga supaya Polsek masyarakat, beritanya nasional. ya berita nasional, tindakannya nasional. Nah ini mohon juga didengar oleh Pak Prabowo kan gitu. Sebagai presiden kita, DPR juga, ayo dong bentuk aja TGF-nya, tim investigasi. Perkara ini biar lurus, transparan, dan apa yang terjadi yang sebenarnya. Tentang penyidikan juga itu diusut. Kenapa dia nggak boleh didampingi pengacara? Nah, ya kan? Kemudian kenapa SPDP penyidikannya, padahal udah ada keputusan MK itu harus diberitahukan kepada dia dan keluarganya bahwa dia tersangka. Dan kemudian kenapa perkara ini Januari 2025 Kenapa berviral? baru Sekarang. 10 bulan baru dilimpahkan, heboh. Karena yang tanda kutip dalam kronologis itu kan ada aja iming-iming permintaan uang. Ini kan ya pemerasan. Nah, tapi kan nanti di persidangan lah kita ungkapkan itu semua. Dan kehadiran Amar memang sesuai dengan komitmen kita dengan dia harus hadir di persidangan nanti. Sidang offline, clearing kan gitu. Nah itu Bisa ya. juga kita ketemu dengan Pak Mahfud MD yang sudah diberi tugas oleh Presiden untuk mengenai masalah keterbukaan kepolisian ini kan, reformasi polisi kan. Oh iya. Ya benar, ya kita setuju itu. Supaya dibenahi semua kan gitu, termasuk juga bagaimana biaya besar hidup di penjara, ya kan, yang semua diperjualbelikan menurut indikasinya kan begitu. Itu kan mungkin masyarakat semua di konten-konten kan semua itu di TikTok kan banyak itu. Nah ini kan perlu juga nanti ya mungkin ada pembenahan nanti seluruhnya dengan adanya peristiwa ini. Apalagi tuntutannya 5 tahun, di atas 5 tahun mesti ada ditemani pengacara ya. Wajib didampingi wajib, ya. oleh pengacara. Kalau tidak itu BAP-nya kan ya kan tidak sah. Sedangkan Amar tidak pernah. Malah udah minta didamping pengacara, tidak Oh. kasihkan, nggak usah pakai pengacara. Ini cuma sebagai formalitas dan ditekan lagi. Kamu mau ditolong apa tidak? Nah ini kan ada semacam intimidasi. Dan kemudian ada iming-iming lagi. Tanda kutip, ya permintaan. Nah Tapi ini kan, bukan ditolong, malah ditutup matanya lagi seperti teroris ya. ah, Oh, itu Masya itu Allah. yang kita apakan. Jadi Ya harusnya ini kan ya para penilap uang negara yang triliun ini diberi itu kan mungkin ada penjara ya. Tapi ini kan Ini untuk korban. seorang Amar yang barang bukti masih keramat, dari ya, korban, dari korban korban. dari- Dan dia udah diputus Amar ini pertama di PN penyalahgunaan narkotika, ya kan. Kemudian di PT juga itu juga penyalahguna orang sakit. Nah, kemudian ditaruh di LP umum dengan penjahat. Harusnya ini kan ditaruh di LP khusus narkotika supaya diobatin, ya kan, dikonseling, Direhab. ya direhabilitasi. Nah ini malah ditaruh berarti di tempat ya, penjahat umum. Oh, penjahat umum. Nah, ini kan ya ada kesalahan prosedur dalam pembinaan yang dilakukan oleh lapas. Nah ini ya perlu juga diperhatikan oleh Pak Presiden sebagai sebagai yang tertinggi, karena menteri kan di bawah Presiden. Termasuk DPR yang fungsi pengawasan, turun dong investigasi. Oh, ya, Bagaimana ini? Kok bisa terjadi orang binaan, ya kan? Iya. Kok bisa ada barang di dalam? Iya, itu? ada barang di dalam itu. Ibaratnya Amar kan seperti mayat. Orang yang bisa bergerak, tiba-tiba bisa menggerakkan orang dari luar. Nah, yang lucunya kan orang di luarnya kan tidak ditangkap. Padahal orang luar ini udah 2 kali loh. Waktu peristiwa Amar yang diputus 4 tahun ini, Andre itu juga orangnya. Nah, sekarang ini itu nggak pernah ditangkap. Nah, dulu juga yang ditangkap semua pengecernya si Akri namanya. Nah, yang bos besarnya Andre juga ditangkap. Nah, sekarang nama ini kan muncul lagi di situ. Nah, ini kan jadi satu keanehan. Harusnya kan dikembangkan dulu, ditangkap dulu bandar itu, di mana ditimbun barangnya itu baru ke pengepul kan. Nah, ini kan terbalik. Nah, ini kejanggalan ini supaya masyarakat tahu gitu loh, dan para petinggi negara tahu, ya petinggi legislatif juga tahu. Intinya kita minta keadilan ya. Ya minta keadilan dan transparansi dalam penanganan ini. Jangan ada kesan Amar dibungkam, dibawa ke sana, nanti diadakan sidang online ya supaya dia ya dalam kondisi
tertekan kan karena dikelilingi di dalam ibaratnya orang sidang di kandang harimau. Bagaimana dia menengok kumis harimau udah takut. Bagaimana mau ngasih keterangan yang benar kan gitu. Allah Akbar. Dan tadi dikasih tahu nggak sih Mas sebelum pemindahan Keluarga. dari lawyer sendiri Bang? Ya, dari- kalau SOP-nya seperti apa sih Bang? Ya SOP-nya kan memang itu harus dikasih tahu. Tapi nggak- Pemindahan itu kan tapi tidak kasih tahu. Tapi setelah kita ngomong di media itu kan diberitahu ke keluarganya, adiknya. Pak Adit udah dikasihkan itu Itu pun juga Adit yang kesana apa sendiri. itu? Itu pun datang ke sana. Di atas inisiatif Menanyakan. sendiri. Itu pun Dari ya kita. setelah dia datang kan ke sana. Karena apa? Yang utama itu sebenarnya itu kan memang keluarga. Karena kan penanganan orang pasti ada tembusannya ke keluarga. Itu wajib, itu kan HAM. HAM-nya dalam suatu penyidikan.